Welcome teman-teman. Di episode Easy Busy ke-1 ini, kita akan bahas soal aset, kewajiban, dan ekuitas yang penting kalau teman-teman misalnya lagi belajar akuntansi, ingin tahu lebih lanjut soal laporan keuangan, ataupun punya bisnis sendiri sehingga penting untuk tahu soal ini. Pertama, apa itu persamaan akuntansi dasar? So, basic accounting equation itu terdiri dari aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ini maksudnya apa? Aset-aset usaha tersebut bisa didapat dengan dua cara. Pertama, lewat modal yang teman-teman taruh sendiri di bisnisnya atau ekuitas. Yang kedua, lewat mengajukan utang atau kewajiban. Nah, mengapa laporan keuangan itu penting? Jadi persamaan akuntansi dasar ini adalah basicnya sekali sebelum kita memiliki laporan keuangan. Dan alasannya ada 3. Pertama, untuk evaluasi kinerja. Kalau bisnisnya bagus, maka asetnya akan tumbuh terus dari waktu ke waktu, kewajibannya juga terjaga. Dan kedua, dasar perencanaan usaha masa depan. Dengan tahu pertumbuhan aset di masa yang lalu, pertumbuhan revenue, maka kita juga bisa merencanakan, oh berarti tahun depan kira-kira saya butuh rekrut orang segini, saya butuh belanja bahan baku senilai segini, dan seterusnya. Ketiga, tentunya kalau teman-teman perlu mengajukan utang atau fundraising gitu ya, mengajukan modal ke investor baru, yang pertama mereka akan tanya adalah bisnisnya gimana nih, apakah doing well, dan untuk membuktikan itu, mereka perlu menilai dari laporan keuangan. So, penting banget untuk teman-teman yang mau punya usaha untuk memahami persamaan akuntansi dasar. Nah, kita punya contoh transaksi di sini. Pertama, misalnya nih bisnisnya baru banget berdiri. Terus apa yang pertama kali dilakukan ketika bisnis berdiri? Tentu si pemilik usaha itu akan menginvestasikan modalnya ke dalam usaha. Katakanlah teman-teman mau buka usaha warung donat dan modal awalnya itu 15 juta. Seperti apa sih pengaruhnya terhadap posisi keuangan? Maka di aset itu kasnya akan nambah 15 juta. Kewajibannya tidak bertambah, tapi di ekuitas ada penambahan juga 15 juta rupiah berupa investasi atau modal pemilik. Jadi penting untuk disadari ya, peningkatan kas di sini bukan dari penghasilan si usahanya, melainkan dari peningkatan saldo modal pemilik. Kedua nih, oke, kita udah masukin duit ke bisnis donatnya. Next kita harus ngapain? Kita mau produksi donat dong ya, biar bisa jualan, dapat duit, dan modalnya terus berkembang. Tentu sebelum itu kita perlu dulu beli peralatan produksinya. Misalkan beli penggorengan, beli panci, beli alat buat membentuk donatnya. Nah, let's say harga peralatan produksinya senilai 7 juta rupiah. Gimana ya cara kita mencatatnya? Nah, 7 juta rupiah itu tidak mengurangi modal. Kenapa tidak mengurangi modal? Karena sebetulnya dia hanya pindah dari kas ke peralatan. Jadi kas dan peralatan itu kan sama-sama aset ya. Nah, kasnya berkurang 7 juta, tapi 7 juta ini pindah jadi peralatan. Jadi kalau di total, modal si usaha donat ini masih 15 juta rupiah. Paham ya? Nah, terus udah nih kita udah punya usaha donat, kita udah punya peralatan produksi. Next kita perlu beli bahan baku dong biar bisa mulai produksi donat. Terus kebetulan kita punya kenalan supplier yang baik hati dan supplier ini setuju kalau kita boleh ngutang dulu. Itu akan dibayar secara mencicil. Jadi total harga telurnya, tepungnya, margarinnya, dan lain sebagainya untuk beli donat ini kita beli senilai 1,6 juta rupiah. Maka aset kita bertambah senilai 1,6 juta. Tapi kita kan tidak membayar dari kas ya. Kita membayarnya secara terhutang, sehingga kewajiban kita pun bertambah senilai 1,6 juta.
gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman udah sadar ya. Jadi, aset itu kan ada di sebelah kiri, sementara kewajiban dan ekuitas itu ada di sebelah kanan. Apapun yang terjadi di sebelah kiri harus diimbangi dengan yang terjadi di sebelah kanan. Jadi maksudnya gini, kalau sebelah kirinya itu nambah 1,6 juta, maka sebelah kanannya juga harus nambah 1,6 juta. Tapi kalau balik ke yang tadi ya, sebelumnya sebelah kirinya berkurang 7 juta, tapi sebelah kirinya juga bertambah 7 juta, maka minus 7 juta ditambah 7 juta sama dengan 0. So, sebelah kanan kita tidak perlu melakukan apapun. Tapi, di transaksi yang ini, yang nomor 3 ini, sebelah kirinya bertambah 1,6 juta. Sehingga kalau sebelah kanannya tidak kita tambah, maka tidak balance. Gitu. Dan di akuntansi itu haram hukumnya kalau sampai tidak balance. So, pastikan kanan dan kiri selalu seimbang. Aset, pertumbuhan aset, itu selalu diiringi dengan pertumbuhan kewajiban ataupun ekuitas. Nah, begini kesimpulannya. Selanjutnya kita ada transaksi lagi nih. Jadi, kita dapat pesanan donat untuk acara ulang tahun senilai 1,2 juta. Tapi si klien kita ini nawar, dia bilang, aduh kak saya belum bisa nih kalau bayar tunai langsung 1,2 juta. Boleh nggak saya bayar dulu sekarang 800 ribu, sisanya 400 ribunya saya lunasi seminggu setelah acara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen. Kalau ada pertanyaan terkait usaha, terkait akuntansi, manajemen, bisnis, silahkan leave comments below dan aku akan usahakan supaya bisa menjawab itu di episode-episode berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.